Tidak semua kisah di Jakarta berasal dari gedung-gedung tinggi dan padatnya jalanan. Di sudut utara ibu kota, tepatnya Kali Baru, laut menjadi denyut kehidupan. Namun, di balik denyut ekonomi pesisir itu, tersimpan luka yang tak lagi bisa disembunyikan. Jutaan cangkang kerang menumpuk bagai bukit sunyi, menjadi saksi bisu dari industri yang memberi makan sekaligus mengancam tanah yang mereka pijak. Di balik hiruk-pikuk pesisir yang tak pernah padam, ratusan kilogram cangkang berserakan seperti tumpukan mimpi yang terlupakan. Sisa-sisa hasil laut itu dibiarkan begitu saja di sudut pantai, mengering di bawah terik matahari, lalu menyebarkan bau menyengat yang menusuk hidung. Dikelola itu paling 4 terbesar atau 4 karung ya. Satu karung itu ada yang 12 kilo, ada yang 10 kilo. Yang paling rendah-rendah itu 7 kilo. Itu paling rugi kalau kata orang ini ya, pengepulnya ya. Dari laut datang ke Babagan, dikarungin, dibawa ke tukang ojek, direbus, baru dikupas. Ya dibuang begitu aja. Karena ya nggak ada tempat pembuangan, susah juga sih dikelolanya namanya. Dari dulu emang dibuangnya ke laut, langsung ke laut. Biasanya kan kalau nggak ada dam yang kedua itu kan kena ombak. Jadi ke bawah lagi arusnya gitu. Jadi ke bawah lagi kerangnya. Jadi nggak terlalu banyak begini, nggak bergunung begini. Nggak mengganggu sih, kenyamanan juga ya. Kalau bisa mah pemerintah juga ada solusinya buat ngatasin limbah kerang ini. Tumpukan limbah ini tidak terbentuk dalam waktu singkat. Ia merupakan hasil dari aktivitas yang berlangsung terus-menerus, tanpa sistem pengelolaan yang jelas. Melihat pesisir yang kian dipenuhi limbah, langkah kami beralih ke kantor Koperasi Nelayan Kali Baru. Tempat ini merupakan jantung dari kehidupan pesisir, di mana segala aktivitas dinakodai. Progresnya kan udah berpuluh-puluh tahun. Dari zaman saya melaut, saya sebagai nelayan, ya limbah seperti ini udah memang bertumpuk seperti ini. Awalnya di daratan yang secara langsung pure ketemu pesisir. Sekarang dengan adanya tanggul pembatas untuk breakwater, pemecah gelombang, karena waktu di daratan itu kan efek dan dampaknya kurang baik, banyak pencemaran dari bau yang menyengat, untuk segi kesehatan juga kurang nyaman. Akhirnya kan dari para pengepul, para tengkulak itu akhirnya harus kemana? Sedangkan di Bandar Gebang kita alin nggak bisa, akhirnya kan kembali lagi ke pesisir. Nah barang ini atau limbah cangkang ini akhirnya dialihkannya ke pesisir. Ya sebenarnya kalau untuk melihat higienis pesisir pantai khususnya di Kali Baru ini dengan limbah seperti ini udah kurang baik dan kurang higienis. Cuman dengan padatnya, kesibukannya, dengan rutinitasnya, banyak para pembudidaya gitu kan, kehidupannya dari cangkang kerang hijau atau dari kerang hijaunya gitu kan. Ya kita mau menyalahkan siapa? Kehidupan mereka kan dari situ. Kalau untuk tingkat kesehatan yang saya bilang tadi, kalau limbah ini dari para pengepul ditumpuk di darat, itu kan akan bertumpuk selama 1-2 hari itu kan baunya kurang bagus. Terus dia sangat menyengat. Itu yang menjadi polusi gitu loh. Dia akan istilahnya matang di darat, itu untuk pembusukan dari sisa-sisa daging yang ada di cangkang itu, dan nanti tumbuh tuh kayak makhluk-makhluk hidup seperti kayak belatung. Akhirnya kan itu efek yang kurang baik ya. Akhirnya itu pengalihan ke pesisir. Nah, itu dampak seperti itu akhirnya berkurang selepas limbah cangkang ini dialihkan ke pesisir. Kalau untuk permasalahan dari setiap para pengepul, para pembudidaya, rutinitas tiap hari ya, yang mungkin ada udah lihat di tadi bongkar muat, itu rutinitasnya 1 hari itu limbahnya untuk khusus cangkang, kulit cangkang ya, 4 ton, 3 ton. Kami tumbuh dari tahun 2022. Rutinitas berjalan secara stabil. Itu dari limbah cangkang 2 ton, itu udah kita lebur menjadi pasir sekitar 1 ton 27 kilo. Ya sedikit banyak kami coba mengurai itu untuk menjadi beberapa item nilai manfaat. Contohnya cacahan pakan burung, paping blok, kloset. Jadi nilai manfaatnya sementara itu kita standarin ke situ dulu. Dari perubahan limbah cangkang yang kurang baik menjadi limbah cangkang yang higienis dan menjadi produk-produk yang lebih baik. Keinginan masyarakat itu ya termasuk yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada, cuman hambatan, tantangan gitu kan, apa yang dibutuhkan itu kan banyak. Akhirnya ya saya sendiri nih, saya ingin menyampaikan, saya terinspirasi gitu kan, saya sendiri nelayan yang memang merusak pesisir pantai juga. Tapi saya punya kepedulian
di tahun-tahun 2018-2019 itu ingin gimana caranya limbah yang bertumpuk di pesisir Kalibaru ini tidak jadi limbah lagi, berubah bentuknya, terus jadi nilai manfaat di tahun-tahun itu. Yaitu akhirnya saya berinovasi, merubah cangkang utuh menjadi bahan material atau kita rubah dia menjadi pasir. Meski rintangan menghadang bagai tembok raksasa, beberapa pihak mulai meraba-raba solusi. Segelintir warga mencoba menyulap cangkang kerang menjadi karya, menjadi peluang, dan menjadi bukti bahwa perubahan sangat mungkin terjadi. Namun, tanpa dukungan yang maksimal, ikhtiar itu hanya bertahan sebentar, bak lilin yang padam diterpa angin malam. Di tengah keterbatasan itu, pertanyaan yang tersisa bukan lagi siapa yang bertanggung jawab, melainkan apa yang akan benar-benar dilakukan. Dari tumpukan cangkang yang membisu, langkah kami beralih ke tingkat pemerintahan terdekat, kantor Kelurahan Kalibaru, tempat di mana keluhan warga seharusnya bermuara dan upaya penanganan lingkungan semestinya bermula. Nah, dari usaha kerang ini akhirnya ada semacam problem lah, gitu kan, lingkungan dari usaha kerang tadi yang diambilkan isinya. Tentunya cangkangnya ini lama-kelamaan bisa menumpuk dan menjadi sedikit problem yang berkembang di wilayah Kalibaru. Karena kulit kerang ini masih sedikit dari pengusaha yang mengincarnya untuk berbagai kegiatan dan menghasilkan ekonomi. Potensi ekonominya ada. Ya, selama ini sebenarnya kita sudah merangkul dari TCSL yang bisa memberikan dampak ekonomi tentunya. Nah, dari salah satu atau beberapa ya, kita lihat di wilayah ini ada penggerak koperasi yang mengolah limbah kerang ini menjadi barang-barang yang berharga. Namun ya itu tadi, terhadap kerajinan dan usaha yang dilakukan ini tentunya tidak bisa bersaing dengan ketat dengan usaha-usaha yang dari luar yang bisa mengolah lebih banyak terhadap limbah kerang ini. Jadi tidak imbang antara limbah kerang yang ada dengan upaya yang sudah kita upayakan ini, tidak seimbang antara limbah yang ada dengan yang diolah tadi. Solusi yang sudah kita lakukan, kita dengan merangkul TCSL yang ada, menjadikan limbah kerang ini sebagai hasil yang bisa dimanfaatkan di beberapa kegiatan. Nah, misalnya ada pembuatan konblok, kemudian pembuatan tongkrongan WC, kemudian ada beberapa lagi misalnya ada asbak dan lain sebagainya. Gitu. Kepada masyarakat Kalibaru tentunya kami mengharapkan dengan adanya khususnya kepada para pengusaha limbah kerang ini ikut menjaga kelestarian lingkungan yang ada di laut tadi. Jadi tidak membuang sampah dari limbah kerang ini membuang sembarangan, tentunya kalau bisa, dan harapan kami bisa dilakukan dibuang di tempatnya dan tidak dibuang ke pinggir laut. Demikian. Harapan saya semoga pemerintah punya solusi ya untuk mengatasinya, tapi tidak mengganggu aktivitas pengupas kerang sama pengepul kerang di sini. Ya mudah-mudahan ada solusinya yang terbaik. Harapan saya, kami tuh pengen Kalibaru ini jadi destinasi. Jadi destinasi yang memang buat masyarakat itu sedikit biar tahu, yang dari jauh-jauh bahwa kami itu ada pengolah dan pengepul limbah dari kerang hijaunya. Sinerginya berdampingan juga ada pengolahan limbah cangkangnya yang secara intent dan baik itu menjadi sesuatu hal yang lebih baik. Yang ketiga, untuk kuliner masyarakat tentang ciri khas dari kerang hijaunya itu tetap ada. Kami juga mau pesisir ini menjadi pesisir yang lebih baik, numbuhin kesadaran dari masyarakatnya, dan saya juga mau banyak cangkring-cangkring yang tumbuh seperti kami. Jadi harapan kami Kalibaru itu menjadi destinasi.
melalui tumbuh-tumbuhnya cangkring-cangkring yang baru dengan para pengepul dan pembudidaya yang secara ini bisa teratur dengan baik. Mikro-mikro kecil UMKM untuk pengolahan ke masyarakat, SDM-nya itu juga lebih baik. Kampung Kerang Cilincing menjadi simbol dari pertarungan antara rezeki dan resiko di pesisir laut. Di balik rezeki yang diangkat dari ombak, tersisa jejak yang mencederai bumi. Setiap tahun, Indonesia menghasilkan ribuan ton limbah cangkang kerang. Namun, hanya sebagian kecil yang termanfaatkan. Sisanya menjadi jejak yang kita tinggalkan untuk generasi mendatang. Lagi ngapain, Mas? Kita lagi di Gunung Kerang. Kerang.